Monggo kita sama-sama dulu, hanya 4 baris saja yang kita baca. Ini kebetulan Ustadz Rudi nggak hadir, beliau nggak hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Monggo. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك. قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا والدين. قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا والدين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا. يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. الحمد لله. الحمد لله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat bernafas dengan baik, jantung kita masih dipompakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita terus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita perbanyak ilmu kedokterannya. Tapi minta tolong, ini ada kok suara, ada kipas angin ya? Tolong dimatikan. Tolong dimatikan kipas angin. Ya. Kenapa dimatikan? Karena dia akan mengeluarkan angin, kemudian oksigen yang mau masuk nggak jadi, ayo keluar. Ya. Jadi oksigennya mau masuk, nggak boleh. Jadi kalau pagi hari, subuh, ya toh, apalagi pakai AC, ditutup, ya toh, wah sudah. Ya toh, saya sering menyampaikan ke masjid-masjid, saya katakan bahwa jangan pakai AC pagi hari. Kepingin dingin apa kepingin oksigen? Nah, ini nanti kita bahas tentang oksigen. Oh boleh, tadi gua nggak apa-apa, nanti biar bisa lihat itu. Ini tolong, ini ada gambar-gambar apa ini? Pada bingung semua ini nanti. Tapi ditutup aja dulu, nanti biar konsepnya ke sana semua nanti. Apa itu bingung? Itu ada kabel-kabel semua. Yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana kita bangun tidur tadi, dilanjut Alhamdulillah, satu. Yang kedua, ahyana.
Sebentar, ahyana dulu. Coba sama-sama. Ahyana. Artinya? Artinya apa? Aku hidup. Aku dihidupkan oleh Allah. Ahyana. Ya toh. Al-haya. Alif di depan itu mengatakan aku. Ahyana. Terus kemudian ba'da. Ba'da itu apa? Sesudah. Ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh ya. Amatana. Artinya apa? Mati. Benar, tadi malam mati semua. Kemarin sudah sedikit saya sampaikan bahwa yang dikatakan mati itu adalah yang kita bisa kendalikan. Monggo, coba tangannya diangkat. Semua tangannya diangkat. Bisa kan? Tangannya diangkat. Coba nanti malam kalau waktu tidur tangannya diangkat. Bisa? Enggak. Jadi itu dimatikan. Jadi yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita mau seperti begini ya. Monggo begini dulu, Bu. Ya, monggo. Ini untuk pompaan jantung ya. Nah, terus kemudian nanti kalau istrinya ikut, Pak Bambang istrinya ikut, atau Bagun istrinya ikut, ya toh, waktu dia tidur, ya toh, coba dikasih yang agak besar sedikit yang merah dah, sak gepok itu. Diambil nggak? Hah? Diambil, berarti belum mati tangannya. Belum, itu yang dikatakan mati. Ya toh? Jadi yang bisa kita kendalikan, yang kita bisa mau, itu dimatikan. Ini saya lama bertafakur tentang ba'dama amatana. Apa? Ya toh, doa yang disampaikan, yang dimunajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya toh, pada Rasulullah itu apa ini? Amatana ini apa ini? Gitu loh. Mati gitu loh. Jadi yang dimatikan, coba saya cari lagi. Oh, ternyata yang dimatikan itu yang bisa kita mau. Tapi yang tidak, yang dikendalikan, yang langsung sentral oleh Allah Subhanahu wa taala itu jantung, paru-paru, kemudian usus, ginjal, semua yang di dalam tubuh kita itu yang dikendalikan bukan oleh kita. Ya toh? Maka itu adalah tidak dimatikan oleh Allah. Tetap masih hidup. Kalau dimatikan, maka seluruh tubuh kita pagi hari kita sudah jadi jenazah. Nggak bisa. Terus kemudian, satu, alhamdulillah. Kemudian kedua, ahyana. Kemudian yang ketiga, ba'dama amatana. Ya, ba'da ini kata penghubung. Ya, ba'da itu sesudah kata penghubung. Kemudian yang terakhir, wa ilaihin nusyur. Moga kita ulangi. Wa ilaihin nusyur. Ping telu. Monggo. Pelan-pelan mata dimejamkan, baca wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Artinya ila itu kembali. Wa ilaihin nusyur, kita akan kembali. Artinya apa? Nanti satu saat titiknya apa? Jantung mandek. Ini akan kita bahas. Paru-paru mandek. Wa ilaihin nusyur, akan kembali. Kemana kembali? Kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai balik. Nah, ini Pak. Nah, di saat kita balik, apa yang kita lakukan? Yang dipersiapkan yaitu amal. Amal apa? Amal yang baik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amal yang baik yang kita persiapkan untuk kita kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini mukadimah kita. Terus kemudian yang jelas pagi hari ini semua yang ada di depan saya ini masih hidup semua. Masih hidup semua. Terus kemudian membawa kemarin sampai ke
pengajian kita sampai mana kemarin? Yang hadir. Ini kelihatannya 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 24. Ini kelihatannya kita rugi hari ini. Turun. Ya, Andi. Ya. Kemarin sudah sepakat, sudah janji. Berapa kita? 1 bawa. 1 bawa. Oh, 1. Harusnya sudah sampai sini. Ayo kita sama-sama apa? Karena keuntungan kita besar, Pak. Ngajak 1 kita akan dapat 1. Ini ngajak lagi kita akan dapat lagi. Ini ngajak kita akan dapat. Ini multi level yang sangat luar biasa, Pak. Keuntungannya sangat luar biasa. Walaupun kita sudah berada di alam barzah, tetapi ini manfaatnya akan kembali kepada persiapan kepada kita. Yang dusone akeh, ya toh. Terus kemudian dengan adanya kita mengajak ini berkurang, akhirnya akan mendapatkan kebersihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semangat ibu-ibu, Bu, semangat Bu ya. Setiap pengajian gawa siji, terutama pengajian Dr. Mustafa. Kenapa? Karena pengajian ini jarang. Ya toh? Karena kombinasi antara seperti tadi doa ini. Nanti akan kita kupas satu demi satu. Ya toh? Betapa luar biasanya yang Anda baca tadi, yang kita baca tadi. Ya Arhamar Rahimin. Artinya apa? Allah yang Maha Pengasih. Wah, luar biasa, Pak. Pengasih Allah luar biasa. Kemarin sampai mana kita baca kita? Ingat nggak? Kemampuan otak seseorang, ya, ini otak kita dibawa semua ya. Dibawa semua ya. Walaupun nggak pernah ngelihat, nggak pernah megang ya. Saya pernah melihat, pernah megang, pernah utik ya. Itu otak seseorang itu. Otak ini mampu merekam, merekam berapa lama? Setahun? Sebulan? Hanya 12 hari. Rolas dino. Bagi yang usianya 40 ke bawah. Ini saya lihat ini nggak ada ini yang di bawah 40 ini. 40 ke atas semua ini. Jadi kemampuan berapa? Paling ya ada yang sampai 10 hari, ada yang 8 hari, ada yang 1 hari. Nanti siang, oh mam ya. Penting adanya sebuah apa ini? Ballpoint. Saya pesan saya bawa ballpoint. Untuk apa? Untuk mencatat. Diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kali, surat pertama kali yang turun apa? Hafal kan kita kan? Iqra. Iqra itu artinya apa? Baca. Apa itu artinya baca? Baca itu bukan menggabungkan kata. Bukan menggabungkan huruf. Tetapi membaca itu kita aktifkan seluruh tubuh kita untuk memahami dan mengerti. Contoh sekarang. Ya, saya kasih contoh aja. Ibu, tadi dingin ya? Dingin ya? Apa yang membaca? Yang membaca apa? Ada tulisan dingin? Enggak. Kulit membaca. Bukan mata. Kadang-kadang kita masih mempersempit waktu dengan menggunakan mata membaca. Kulit. Coba monggo tangan ibu sini. Cubit. Ya, apa yang dirasakan? Sakit. Sensoriknya. Yang membaca apa? Ini kulit. Nah. Terus kemudian dengar suara saya. Yang membaca apa? Kuping, telinga. Jadi membaca itu mengaktifkan, nanti kita bahas kekuatan yang ada pada tubuh kita ini untuk kita aktifkan dan bisa berbuat amal seluruhnya. Mata, telinga, hidung, mulut, kuping, semua ini bisa beramal. Kenapa? Karena dari sel-sel itu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita ruku pun Rasulullah sampaikan di saat kamu ruku, ya toh, itu sendi-sendi tubuh kita itu bertasbih. Di saat kita i'tidal, di saat kita sujud. Jadi selama kita sholat itu bukan ini saja yang bertasbih, bukan ini saja, tetapi seluruh tubuh kita bertasbih dengan syarat apa? Aktifkan. Kalau nggak diaktifkan, enggak. HP ini
saya matikan, ceklek. Yang saya hidupkan hanya senternya saja. Kira-kira yang hidup apa? Sentolopet, orang nelpon, orang ini gak akan masuk. Bisa dipahami, Pak. Jadi aktifkan semua, mata, telinga, hidung, ya toh, mulut, terus kemudian di dalam sel-sel tubuh kita bisa aktif apabila kita memahami. Seperti ini ada yang nelpon, aktif nggak ya? Aktif ini, alarm aktif ini. Kenapa? Walaupun dia kelihatan diam, tubuh kita bisa aktif, termasuk di saat tidur pun ini juga bisa aktif untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan keistimewaan sehingga tubuh kita ini aktif semua untuk bersujud kepada Allah, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mengaktifkan akalnya, ulil albab, adalah orang-orang yang alladzina yazkuruna Allah, dia berzikir, artinya zikir itu ingat kepada Allah. Kapan? Di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Ini alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Nah, ini penting juga. Dan dia berpikir tentang zikir, tentang dia ikat kepada Allah itu. Jadi tidak seperti orang mabuk, seperti orang tetapi dia tidak aktifkan yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjut. Kemarin adalah baru sebatas leher. Ya, baru sebatas leher. Apa? Epiglotis. Epiglotis itu apa? Sing gandol apa? Lah, ingat kan mulai kan? Nah, ini. Tek 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 gandol gini. Terus kemudian kita turun lagi ke bawah sedikit. Ini kalau dia macet, tek, maka kita tidak bisa bernafas. Jadi salah satu penyebab tidak bisa bernafas itu karena ininya mengalami gangguan. Tak nutup. Sudah, kita nggak bisa nafas. Saya turun ke bawah karena kita percepat ini nanti setelah resusitasi. Nanti mungkin apakah 1 kali lagi atau 2 kali lagi atau langsung aja. Nggak apa-apa. Ada yang mengusulkan, dok langsung aja resusitasi. Monggo. Nanti kita bulan depan ya dipersiapkan kalau memang dia. Atau terserah di apakah hari Ahad ataukah ngambil di jadwal kajian ini atau ngambil di waktu lain, kita komunikasikan ya toh. Saya berharap jangan di hari jadwal saya juga di luar ya toh, sehingga saya nggak bisa hadir. Tapi kalau hari-hari lain mungkin kita sepakat ya jalan kapan gitu ya. Saya langsung masuk kepada inti. Yang pertama adalah kita masuk kepada yang rongga dada dulu. Ini sebentar, turunkan dong, satu lagi. Ini ya. Rongga dada itu di bagian luar ya. Di bagian luar kita ini, monggo silakan kedua tangan ini memegang. Ini megang mulai. Dicoba semua ya. Ada yang menonjol paling atas itu, yang menonjol paling atas itu ada nyilang satu, yang di atas sekali. Lihat yang sebelah sana, ya, itu paling atas. Kemudian ini namanya klavikula. Ini, yang ini, yang atas ini ada nonjol, ada ya. Ya, yang kalau yang gemuk agak susah dikit, kalau yang agak kurus ini kelihatan banget ini nonjol ini, ya, ini. Terus kemudian setelah itu turun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu persis di buah dada. Persis kalau untuk laki-laki itu di pentil susu. Ya, untuk kita, ya, tuh kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, bisa turun dikit. Ya, ininya bisa
Hah? Oh, nggak bisa turun ke bawah sini sedikit. Ibu-ibu biar nggak dongak. Yang di sini gak? Hah? Loh, enggak, ibu-ibu kelihatan, tapi bapak-bapak yang di sini tuh lebih gini. Bisa ini turunkan ininya loh, gambar turun bawah. Oh, oh proyektornya. Iya, iya. Oh. Ini saya harus pelan-pelan karena baru mengenal. Kalau nanti saya cepat-cepat nggak bisa ngikuti. Ya, oke. Satu, atas itu. Ya. 2, 3, 4, 5. Nah, posisi yang di 5 itu untuk laki-laki paling gampang. Itu di bundaran areola mama ini loh. Puting susu. Ya, ini yang kelima. Terus kemudian turun lagi 6, 7. Itu yang dia nempel ke ini. Ini nempel ke sini, sampai sini. Ini sampai yang ke-7. Ini yang paling bawah. Ini 7 ini. Ini 7. Ya. Setelah 7 kemudian 8, 9, 10, ini semuanya 12. Semuanya 12. Jadi tulang iga kita ada 12. Kemudian kalau dari belakang dia nempel semua ke tulang belakang jumlahnya 12. Itu 2, 3, 4 sampai 12. Tapi kalau yang di depan 7. Yang di depan 7 yang nempel ke ini, yang nempel ke pedang ini 7. Kemudian 8 itu jadi 7 plus begini, yang 8 dia nempelnya ke nomor 7. 8 nempelnya ke nomor 7, 9 nempel ke nomor 8. Kemudian yang 10 nempel ke nomor nih. Sehingga ini terbuka. Yang 11, 12 tidak nempel, melayang. 1, 2 ini, melayang dia, 11, 12 ini. Tidak nempel ke sini, jadi dia gantung. Gantung dia, Pak. Tidak nempel ke yang 10, 11. Sudah bisa diikuti? Kalau belum bisa diikuti, pelan-pelan. Soalnya ini sangat penting nanti untuk kita mengatasi dalam keadaan darurat. Jadi harus tahu posisinya di mana. Kemudian belakang, ya, yang di belakang itu 12. Yang di belakang ini, belakang 12. Kemudian ini satu lagi, ini yang tengah ini penting ini. Antara yang tengah ini, ya, dengan yang ini ada garis ini, ya. Kelihatan nggak garis ini? Kelihatan? Ibu-ibu kelihatan, Bu? Yang ini tulangnya keras. Yang ini tulangnya tulang keras, yang ini tulang lunak. Yang ini tulang lunak. Jadi yang di tengah ini lunak. Tulang rawan, ya, yang di sini tulang keras. Nih. Sehingga kalau ditekan nanti dia mudah, nggak usah khawatir untuk patah, ya toh. Asalkan cara nekannya nanti saya nggak masuk ke sana dulu, ya saya paham, tetapi nanti biar dijelaskan lagi berapa yang harus ditekan biar ibu-ibu, bapak-bapak bisa paham. Gimana cara nekannya, bagaimana. Jadi ini adalah untuk kita semua nanti. Terus kemudian, nah, di dalamnya mulai kita cerita tentang 2 organ. Saya percepat, maju sedikit. Kita lihat aslinya sekarang satunya. Oh ya 3. Balik. Oke.
Karena masih banyak gambar sebenarnya, tapi tidak saya ambil semua. Tolong Mas ini jangan di-shoot. Shoot saya aja. Ya. Oke. Kemudian ini tadi yang di depan tadi, ya. Di jantung kita ini mulai dari atas sampai ke bawah, ke sini. Ini ujung yang bawah ini di 5. Di 5. Mana 5? Monggo dipegang 5. Yang di 1, 2, 3, 4, 5. Kalau orang laki paling gampang. Ini ada titiknya. Tahu? Ya. Puting susu. Ini kanan kiri ini. Nah, kemudian jantung kita sekarang. Paru-paru kita ada berapa? Paru-paru kita ada berapa paru-paru kita? Berapa, Pak? Ada 5. Paru-paru kita ada 5. 3 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Jumlah berapa? 2. Bingung kan? Karena bukan 2, memang betul kanan dan kiri. Tetapi adalah bukan 2, 5. Yang sebelah kanan ada 3, 1, 2, 3 lobus, sebelah kiri ada 2. Nah, berarti sebelah kiri lebih kecil sedikit. Isinya apa? Jantung. Nih, dia ke kiri. Ke sebelah kiri. Bisa ngikuti? Nggak terlalu cepat ya? Oke, terus kemudian monggo sekarang kita perhatikan dulu jantung kita. Menggunakan tangan kanan, letakkan di bundernya puting susu. Ibu-ibu, ini susu agak naikkan sedikit. Loh, inilah enaknya kalau Ustadz jadi dokter tuh enak, ngomongnya apa saja. Tapi kalau Ustadz gak wani. Ya, nah, nggak apa-apa. Jadi ini tubuh kita paham. Jadi ini susu, ya Bu, ini karena isinya lemak, ya, diangkat sedikit. Nah, diangkat sedikit, terus kemudian Ibu masukkan. Itu akan ada nggak? Mulai, coba. Bapak-bapak, ayo monggo Pak. Ya, terus kemudian posisinya jangan begini. Kalau begini dia akan letak jatuh agak ke belakang. Supaya dia jatuh ke depan, ditundukkan. Nah, ditundukkan. Terasa enggak? Kalau kurang pas, buka bajunya, masukkan, lepas kancingnya, masukkan. Coba, Pak, monggo Pak, monggo semua. Praktek. Kenapa? Kalau saya kalau nggak praktek, nanti akan ingat di rumah. Kalau nggak praktek, hanya metode mata tok dan kuping tok. Tapi kalau ini tangan bisa merasakan, oh iya, karena ini berhubungan nanti untuk kita belajar resusitasinya, untuk belajar ini. Tapi kalau tanpa kita praktek nggak bisa. Monggo, silahkan masukkan kalau nggak dengar, ya toh, begini. Kalau dokter pakai stetoskop, malah dia buka baju, harus untuk mendengarkan itu, ya, oke. Ada nggak? Jangan pakai jari, pakai gini banget. Pak, ada nggak? Monggo, Pak jari ada? Pak jarinya ada? Ada. Ya toh, jantungnya ada? Terasa? Aman banget. Jangan kerosopo enggak ya? Kerosopo enggak. Rasakan banget. Ada apa enggak? Soalnya apa? Ini kita akan menentukan nanti sesuatu. Ya toh, kalau seandainya kita cek, ternyata jantungnya itu ada, kita gini kan terus toh. Ya enggak? Tapi kalau kita yakin, nah disinilah penting waktu yang sangat singkat banget, tidak boleh lebih daripada 10 detik kita harus menentukan jantung ini mandek apa kurung. Jantung ini mandek apa kurung, kita sehingga bisa melakukan ini. Kalau kita keliru, ternyata dia pompanya bagus, karena kita iseng-iseng begini, keblas, ayo, ini kan fatal. Ya, jadi monggo latihan lagi. Coba, ada enggak? Ada nggak? Coba.
Terasa enggak? Di sebelah kiri. Bukan di bawah, tapi di bundaran ini. Monggo, masukkan. Kadang-kadang saya juga nyari. Ya toh? Kadang-kadang nyari, ini jantung saya masih ada apa enggak gitu. Nah, ada? Nah, cari sudah dapat semua? Sudah dapat? Pak Yanto, bukan begini Pak Yanto. Masukkan tangan kanan ke sebelah bundaran ini. Bundaran ini ada enggak? Adanya gimana? Jeduk, 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 jeduk. Rugi kalau enggak praktek. Ya toh. Aku teko ngomuan tuh enggak ono kopi pisan, ya toh? Ngomuan tuh. Oke, udah dapat satu. Ini posisinya yang paling gampang adalah untuk mencari yang apek. Apek ini lebih agak ke depan sedikit ya. Dia posisinya itu tidak lurus ini, dia agak sedikit. Di saat dia berbunyi paling enak ngubernya yang ini. Yang di apeknya. Ini Pak. Daripada puncuknya jantung. Ini dulu yang kita uber. Tek satu. Nah, kalau memang kita mau langsung bisa, tangan kita sudah terlatih, apalagi kalau dokter pakai stetoskop gampang banget. Ya toh, dup 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 pompaannya. Oke. Terus kemudian kita lari ke yang satunya. Ah, ini. Ini adalah jantung tadi. Ini. Bentar, kembali. Ah, ini atas, ini nih. Lingkaran ini yang di karotis ini atas, terus kemudian turunkan ke bawah. Enggak, yang tadi ganti. Nah, ini. Ya. Ini yang tadi lingkaran tadi. Kelihatan? Pak, kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan geser ke sini. Biar kelihatan saya. Ya toh. Oh, kelihatan enggak? Kelihatan saya nanti ya. Oke. Aku ini jawab ya. Lah, soalnya saya harus jelaskan yang sebelah sini juga. Saya ingin semuanya paham. Nah, atau saya sebelah sini. Gak apa-apa ya, saya tangan kiri ya. Ya, tidak nyaman rasanya. Ini lengkungan tadi. Yang ke sini naik ke atas dia. Kemudian yang ini turun ke bawah. Nih, turun ke bawah. Dia ada persimpangan ini. Yang ini naik ke atas. Ini yang perlu kita cari. Arteri karotis. Ini sangat penting untuk nanti menentukan apakah jantung mompa apa enggak. Jadi ada satu. Ini tadi. Tapi agak susah, agak sulit kalau jarang latihan. Ya, apalagi posisi seseorang itu posisinya tidur begini lebih susah. Tapi kalau posisi dia begini, ini biasanya ada tek 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 plek plek. Kemudian yang kedua, ini namanya arteri karotis. Nah, arteri karotis inilah ini yang perlu kita cek. Monggo sekarang ya, di mana? Dia ada dua, kanan dan kiri. Depan sebelah sini dan sebelah sini. Monggo dicari. Ada enggak? Satu-satu aja menggunakan. Nah, bagaimana caranya adalah menggunakan jari 1, 2, 3. Mau 2 juga boleh, mau 3 juga boleh. Di mana? Jadi jangan pakai jempol. Jangan pakai jempol, tapi jangan ambil satu ya. Ini. 1, 2. Ada enggak? Kalau perlu latihan. Persis ini trakea. Enggak, saya gambarnya mungkin ada enggak ya? Bentar, coba Pak. Ke arah trakea mungkin. Bentar. Oh, enggak ada di HP saya. Ini, soalnya saya mau ambilkan gambar begitu banyak, nanti Bapak bingung. Karena terlalu banyak. Kita pelan-pelan aja dulu. Karena saya belajarnya enggak lama ini. Ya toh, sekolah kedokteran enggak lama, 6 tahun. Mau dibabat dengan hanya 20-30 menit, enggak nutut. Tapi saya usahakan sesimpel mungkin. Ini, ya, terasa? Monggo silakan dihitung. Sekarang saya balik. Semua meriksa temannya.
Karena nanti yang jatuh nggak ngecek sendiri. Oh ya apa ini tolong dipompa, enggak ya kan? Nah gini, Pak, aku jantung kok mandek Pak, tolong Pak, enggak kan? Nah, kita yang dulu, monggo sekarang saling ngecek temannya sendiri, ngecek teman. Jadi bukan ngecek sendiri. Sekarang sudah dapat semua ya, punya sendiri sudah dapat semua kan? Nah Pak Bambang, monggo dicek. Nanti gantian. Ya monggo gantian. Yang satu diem, ya toh, yang satu ngecek. Monggo Pak, gantian, jangan ngecek sendiri. Dah, posisinya dari depan. Posisinya dari depan, balik. Monggo, Pak Yanto sama monggo sana, iki monggo. Ya, coba dicek dulu. Ada nggak, ketemu nggak? Karena tidak mudah kita untuk ngecek orang lain dibandingkan ngecek kita sendiri. Kalau ngecek sendiri enak, tapi ngecek orang lain belum tentu. Dapat nggak sekarang yang ngecek? Dapat nggak? Dapat? Sudah? Bisa kan? Oh, jangan, yo dokter dapat nanti. Ternyata setelah ini ini kalau nggak latihan pada bingung nanti Pak. Di saat seseorang gelepar jatuh, bingung. Kita di sini tidak boleh terjadi kebohongan. Tidak boleh terjadi kebohongan. Harus jujur pada kita. Kenapa? Ini denyutnya ada apa enggak? Kalau kita bilang ternyata enggak, ayo enggak kedengeran, padahal dia pompaannya masih bagus. Atau sebaliknya, oh ada enggak? Ada, padahal jantungnya tidak memompa. Di sini kita diminta untuk jujur pada apa yang kita ini perlu latihan. Sekarang dibalik. Tadi Pak Yanto dicek, sekarang Pak Yanto yang ngecek. Ayo berbalik sekarang gantian. Ya. Jangan pakai ini, pakai 3. Jangan pakai 3. Jangan dikeplaki, Pak. Pak, ayo Pak, monggo Pak, ngecek, ayo. Dapat nggak? Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Ayo. Karena nanti ini berhubungan dengan keluarga, Pak. Anak kita, istri kita di rumah. Aku nggak dengar, fatal kita. Manggil dokter Mustafa, dok, ayo dok, saya kesini nggak nutut. Jadi di rumah tujuan latihan ini, tujuan ilmu ini untuk kita bawa pulang untuk di rumah kita ataupun tetangga kita. Ini sangat penting. Kenapa? Tidak harus bawa ke rumah sakit dulu. Gak nutut. Gak terkejar. Karena ini berlari dengan cepat. Dalam waktu hanya 5 menit, oksigen tidak ke otak rusak. Bisa jadi gila. Jadi ini mandek ini harus betul-betul kita harus latihan. Oke, latihan. Saya langsung dapat plek. Ya mesti dokter dapat. Kemudian yang kedua, dokter nggak gumpu. Kenapa? Karena sudah tahu prosedurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bapak pada bingung, ya apa itu? Pak Abdul boleh. Bingung kan? Ini sudah nggak selesai, Pak. Jadi kita di rumah itu sangat cepat. Ini sangat betul-betul sangat darurat untuk kita memompa, kembalikan jantung tadi, untuk supaya pampung jantung itu memompa kembali secara otomatis, oksigen bisa masuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Oke, ini dulu yang sudah saya sampaikan. Sebelum saya lanjut, ada yang mau nanya enggak? Masih ada waktu sekitar 5 menit. Monggo Pak Bambang. Waalaikumsalam. Kapan mompa? Waktu ini. Nah, makanya ini dulu. Ini baru pada tahapan mendeteksi. Ini perlu nggak? 1, jantungnya. Kedua, saya belum cerita nafas ya. Masih belum cerita organ paru. Belum. Nanti dulu, pelan-pelan. Karena kalau saya cepatkan nanti bapak-bapak malah tambah bingung. Kacau nanti. Ya, karena untuk jadi dokter itu nggak mudah. Tapi ini untuk jadi dokter yang ilmu singkat.
Tadi satu, kita cek jantungnya mandek. Bagaimana untuk ngetes jantungnya? Karena tidak pakai stetoskop, tidak pakai ini. Ada 3. Satu, ini tadi, ya tahu? Makanya perlu latihan. Perlu latihan. Nanti latihan istrinya atau anak atau siapa latihan ini. Yang kedua, ini. Ini adalah pompaan dari jantung. Dus, dus, dus. Ini jantung masih pompa apa enggak? Ini yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita agak jauh sedikit. Monggo tangan. Sudah kemarin ya? Hah? 3 tangan. 3 tangan sekarang. 3 tangan. Saya tidak mau pakai 1 tangan. Ya, 3 tangan. Kemudian monggo. Ini boleh di shoot nggak apa-apa. Saya kesini aja. Oke. Udah. Udah lihat semua? Lihat semua ini, tangan saya begini semua. Begini semua, tangan kanan nanti dulu. Tangan kanan nanti dulu, dudukkan dulu. Taruh dulu tangan kanan. Ini, udah? Oke. Terus kemudian, tangan kanan 3. 3. Jangan 3 gini. Jangan 3 gini, tapi 3 ini. Telunjuk, tengah, jari, manis. Oke. Letakkan di jempol. Letakkan di jempol. Posisi meletakkannya, tangannya jangan lurus, tetapi bengkokkan sedikit. Jangan lurus. Jangan lurus, bengkokkan sedikit. Sudah? Hah? Kayak mau makan sego. Ya. Terus kemudian letakkan di jempol. Jempol, udah? 3-tiganya, ikuti, turun, terus, turun, sampai sini. Nah, mandeknya apa? Tangan monggo digorang gini, lekuan ini, nah lekuan ini, nah sampai di sini mandeknya, yang jari manis. Jadi dari sini turun, tek sini, tek mandek. Posisinya adalah bukan di atasnya. Bukan di bawah, ini ada garis. Ini ada garis. Bisa di zoom dikit. Ini ada garis ini. Ini tendon ini. Tendon. Kelihatan Pak? Ini tendon ini. Ini bukan di sini. Tapi di atasnya. Jadi selakin. Kalau ini dilatih dengan bagus, cepat langsung. Tek. Karena ini darurat seperti itu. Jadi kita harus cepat tek dalam waktu. Itu untuk ngetes jantung ini pompa udah maksimal 10 detik. Cepat nggak Pak? 10 detik Pak. Tik. Harus terdeteksi. Ini apa yang harus aku lakukan? 10 detik Pak. Tidak boleh lebih daripada 10 detik. Jadi kita harus latihan banget. Mulai lagi kita coba. Tak gini ya. Udah selesai sampai di sini. Tek, ditekan. Jangan tekan banget. Jangan tekan banget, pelan aja. Tek. Ada nggak yang lewat? Ada nggak yang lewat? Nah, sekarang sudah dapat semua? Sudah bisa semua? Ibu-ibu sudah dapat semua? Sekarang gabung. Coba periksa temannya. Periksa temannya. Kenapa? Karena nanti yang diperiksa ini adalah orang lain. Kalau kita enggak, ini kita pada bingung. Kenapa saya mulai dari jempol? Supaya ingat. Jadi pada posisi jempol. Kalau bingung, kadang-kadang di sini. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang begini, bingung, ya. Jadi monggo, ayo periksa. Kalau Pak Bambang udah biasa itu megangnya, ya. Belum tentu ketemu kan? Ayo, udah ketemu belum? Kadang-kadang belum tentu ketemu, monggo. Coba, tak uber. Ini panjang nggak? Oh, nggak panjang ya. Ya, oke, ketemu Pak? Ketemu banget. Berapa kali Pak? Coba bisa dihitung nggak? Nah, dihitung berapa kali? Oke. Nah, ini belum kena ini. Jadi tidak boleh ke garis ini. Jempol, ini kan? Nah, di atas sini. Nah, paling enak ngambilnya dari sini. Jangan dari atas sini. Ngambilnya, nah,
Nah ini, jadi ini kejauhan lekuannya. Naikkan sedikit. Ya. Jangan rata. Ininya jangan rata, tapi begini. Jangan ininya, ini dari jempol, celak gini. Jangan rata. Ininya jangan rata. Jangan lurus ini, tapi agak lah. Nah, di mana? Awas, ini jangan di puncak ini. Monggo, gini. Nah, gini. Dari sini, celak, turunkan. Sini, ini ada tekuk. Coba teka gini. Ini. Nah, ini kan. Ini ada tendon yang ini di atas ini, persis. Nah, kebanyakan. Nah, jangan banyak-banyak. Jadi metodenya ini bisa dirasakan? Oke, jangan meriksa sendiri. Meriksa orang lain lebih susah loh. Meriksa orang lain itu lebih susah. Ya, oke. Nah, ininya jangan begini panjang, Pak. Ini nggak kena. Jadi gini. Nah, jadi ini ditekuk. Ya, terus kemudian jangan di ini. Ini harus. Nah, ini batas yang paling ujung. Jadi di sini 1, 2, 3. Iya. Nah, oke. Monggo. Jangan terlalu. Oh ya, dapat. Kalau meriksa sendiri enak, Pak. Kalau meriksa orang lain nggak mudah. Ibu-ibu coba, mana Bu? Amunten. Ayo meriksa sendiri mudah memang. Kalau udah latihan sendiri, kemudian meriksa yang lain. Coba, monggo. Nah, jangan 1, 3. Ibu nggak usah bingung, ambil dari sini. Tujuan saya ngambil dari jempol supaya pada posisi jempol gitu loh. Nggak harus dari sini, tapi nanti tek. Kerasa ada enggak? Nah, ibu sendiri ada enggak? Ada kerasa gimana? Iya, oke. Tapi awas, jangan turun ke bawah. Bukan ini. Ini tendon ini, bukan ini. Ya, tetapi di atasnya. Tak gini. Ibu bisa, Bu? Jangan tangan 1. Berarti nggak sesuai dengan tangan 3. Kenapa? Kalau ini lolos ini. Nanti untuk menentukan berapa kekuatan pompaan jantung. Nanti ada ilmunya tersendiri. Monggo, coba gantian. Bu, jangan meriksa sendiri. Coba. Karena ini akan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Nadinya bawa pulang ya. Jantungnya bawa pulang. Jangan tinggal di sini. Monggo, Bu. Gantian. Kalau sudah dapat, gantian sekarang. Kalau sudah dapat, gantian. Nah, coba. Ibu lebih susah loh, Bu. Agak gemuk. Loh, memang nggak kelihatan, tapi pelan-pelan latihan bisa nanti. Hah? Ya. Bisa, Bu? Coba. Ada kelihatan, terasa nggak, Bu? Ininya jangan rata begini, Bu. Ditekuk. Jadi, nggak betul. Ini jangan begini. Maka, sensitifnya ke semuanya. Ininya tuh 2, 3. Tujuannya adalah untuk ini. Nah, ini saya terbuka loh. Terbuka loh ya. Ini terbuka loh. Jadi bukan begini. Tapi, nah, begini. Bisa toh? Dan usahakan kalau bisa rata 1, 2, 3 ini jangan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ya, luruskan aja. Turun dari sini. Tek. Bisa, Bu? Coba, monggo. Ya, bergeser. Saya ke belakang sebentar. Ngapunten ya, coba. Ya. Dapat, Bu? Hah? Ada apa enggak? Oke, sekarang gantian, coba. Nah, nyarilah posisi yang nyaman. Jangan pada bingung-bingung begini. Ya, monggo. Coba Ibu sama berdua coba. Ini nanti di latihan, Bu. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti kita lebih terampil, lebih mudah. Tek gitu. Ya. Oke. Semakin kita terampil, semakin kita cekatan, semakin kita deteksi itu, maka kita semakin tidak bingung. Kuncinya kita tidak bingung dulu. Tapi kalau sudah mana-mana bingung, tambah semakin bingung, semakin nggak ketemu. Oke? Saya periksa sendiri itu kok ternyata nggak begitu rasa. Tapi kalau periksa ini, contohnya ibu ini,
bahasa denyutnya tuh Kak. Ya, nggak apa-apa. Jadi perlu latihan aja. Posisi tangan kita, bentar saya jelaskan. Oke, monggo. Tadi ada yang bertanya, dok kalau meriksa sendiri susah. Kalau yang lain kok lebih mudah. Atau sebaliknya, kadang-kadang meriksa sendiri mudah, meriksa orang lain susah. Tangan kita ada pembuluh darah ini, ya pembuluh darah ini. Kemudian apabila caranya kita betul, ini sensoriknya yang kita aktifkan, bukan ini, tetapi ujung ini. 1, 2, 3, inilah ujungnya ini. Sarafnya lebih banyak. Jadi kalau seandainya mau periksa darah, ya toh, ini harus pinter. Jangan dikasih ujung. Dok periksa darah dok kayak ono ujung. Sakit, sarafnya banyak. Tapi di mana? Samping. Jadi kalau periksa darah, samping. Tujuannya kan ngambil darahnya, ya toh, bukan ngerasa sakiti. Jadi kalau ngambil darah, samping aja. Oh jangan di depan, samping aja. Minimal rasa sakit. Nah berarti sarafnya yang di depan ini cukup banyak. Caranya jangan begini. Ini. Tapi ini tuh 2, 3 agak tekuk sedikit. Nih tekuk. Jangan begini. Kebanyakan begini ngeceknya. Nah, tapi tekuk. Monggo coba ditekuk semua. Latihan tekuk. Nah, tapi jangan lebar-lebar gini, susah. Rapat kan tekuk. Sehingga ini pasti rata. Mungkin kalau tangannya nggak rata, kayak tangan saya kan tangannya ini kan lebih tinggi. Maka di sininya nggak sama dia. Di sini kena, di sini bisa enggak. Tapi kalau ini pasti rata. Ya tak? Coba nanti ada tangannya yang begini. Coba ada yang beda kan ini ya. Beda kan panjang pendeknya kan. Akhirnya waktu di sini ketemu enggak? Ada yang di sini di garis itu. Sini ada yang di sini. Tapi kalau ditekuk roto. Bisa dipahami Bu? Pak, roto. Yang kedua, kita ngambil ini lebih sensitif. Sehingga ini akan lebih mudah terasa. Saya langsung dapat. Nanti juga latihan tangan kiri. Latihan juga yang tangan kiri. Paling gampang. Kembali lagi. Saya ulangi. Bapak-bapak, saya mencontohkan dari jempol itu supaya ingat. Oh, saya tadi cari di sebelah mana? Kan sama, tangan sama kiri. Jangan nanti ngambilnya di daerah arah yang jentik. Gak ketemu nanti. Tapi yang arah jempol. Kalau sudah tahu caranya, jempol langsung saja. Paham Pak? Teorinya memang dari jempol saya buat sebuah sistem cara untuk mengingat. Mengingat adalah di bagian jempol, bukan bagian jentik. Kadang-kadang meriksa, ini. Padahal di sebelah sini yang nggak ketemu. Jadi sebelah jempol. Kemudian langsung aja tek. Yang kedua harus lewat dari ini, sedikit lewat dari tekuan ini. Tekuan ini. Ini ada tekuan ini. Nah ini. Nah jadi persis di belakang ini, karena di belakang ini ada tulang yang bagus, dia langsung nempel aja. Tek. Langsung dapat. Oke. Cukup? Tidak cukup kalau hanya di sini. Harus dilatih. Dan latihannya bukan kita mencari sendiri, oke. Tetapi latihannya kepada yang lain itu lebih susah. Kenapa susah? Karena kalau tangan kita lu meneng, tangannya akan diem.
Tapi kalau orang lain melo juga goyang. Ya kan? Akhirnya kita juga susah kalau kita nggak tahu. Monggo, sudah paham? Sebelum saya lanjut, sebenarnya masih ada bernapas, tapi nanti dulu. Oke? Kalau saya kasih nanti untuk yang bernapas terlalu banyak, nggak nampung nanti. Oke, ada yang mau nanya lagi satu lagi? Oh, monggo Bu. Ibu di mana tinggalnya Bu? Kuria. Nur Aziza. Oh, bertiga. Ketika saya mau olahraga, itu detak jantung saya itu belum kita ketahui, masih belum. Setelah kita olahraga, itu juga cepat sekali. Apakah itu juga berpengaruh dengan Oh, jadi begini, jantung itu akan mompa, ya toh, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya itu kalau kita tidak terlalu banyak, maka dia akan pelan. Contoh tidur, ya, jantung memompa yang harusnya 60, 70 ya, 70, 80, sekarang kita normal ini, ya, 60, 70. Kalau tidur, kebutuhan kan kita tidak gerak, kita aktif, maka jantung turun. Sampai bisa 55, 60 dia turun. Olahraga dibutuhkan sesuatu. Apa? Energi. Energi itu dihantarkan mulai dari oksigen, kalium, natrium, berbagai macam, yaitu glukose untuk energi, itu dipakai untuk kaki bergerak, tangan bergerak. Maka jantung juga harus bekerja untuk supply. Secara otomatis suplainya. Nah, jantung itu isi, dia ada dua. Satu isinya sekali gayung itu biro. Paham Bu? Ada yang sekali gayung itu mungkin mek sak gelas. Anak mana sing sak cingkir, anak mana sing sak galon, anak mana sing sak ember. Nah, sekarang kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu jantung itu yang segitu itu. Dia sekali ngisi 70 cc. Wet 70 cc mompa. Nah, supaya ibu-ibu kita punya satu gayung. Satu kali, dua kali. Nah, tapi kalau kepingin cepat penuh dia Pak. Hah? Gayungnya diganti ember ya, tapi ini nggak bisa, kapasitas jantung sudah seperti itu. Berarti yang perlu ditambah apa? Kecepatannya lebih cepat, maka dia lebih terisi. Begitu juga pompaan kita olahraga. Di saat kita olahraga juga dia akan mensuplai lebih, frekuensinya lebih lama, lebih banyak, cepat. Sehingga kemudian kedua, karena dia cepat pembuluh darahnya, dia agak sedikit lentur, membesar sedikit. Dia membesar karena dibutuhkan banyak yang dikirim. Banyak yang dikirim, dia akan sedikit membesar, maka lebih ketemu. Bisa Bu ya, logikanya bisa dipahami ya. Oke, ada lagi. Oh, Pak Yanto. Jambiro Muli. Oh, takut. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Sabar. Oke, monggo ada lagi tadi. Nah, mantan ibu-ibu sabar dulu. Bapak tadi ada satu lagi di sini. Enggak. Berdua tadi kan sendiri. Yang sebelah sini enggak ada. Oke, tunggu sebentar. Monggo ibu. Ibu siapa Bu? Ibu Indah. Kenapa? Kalau denyut, ya, cepat. Tergantung. Sekarang kita punya pompaan jantung.
Itu berapa sih range-nya? Ibu coba hitung dah berapa dah. Bu, ada yang megang 1 menit, coba yang pegang jam atau melihat itu. Ayo, hitung 15 detik, coba ibu hitung. Coba. 15 detik. Oke, sebentar saya mulai start ya. Bentar. Ibu belum? Sudah ketemu belum? Ketemu belum? Ibu udah ketemu belum yang tadi? Ibu Indah, udah ketemu? Udah ketemu, sekarang mulai hitung. Bentar. Iya. Itu. Kalau saya suruh mandek Bu ya. Terus. Mandek. Berapa? 22 kali 4. Karena saya tadi hitung 15 detik, berarti berapa? 80. Normal. 18 kali 4. Berapa Pak? 80 kurang 8, 72. Cepet ya saya ngitung ya Pak. Sudah ngitung? Ibu paham Bu ya? Jadi range-nya Pak, Ibu mau tanya sebentar. Range-nya adalah 60 sampai 100. 60 sampai 100. Normal itu. Jadi kalau seandainya masih 80, 70 masih normal. Oke, Ibu tadi ada mau nanya lagi. Iya, sudah berapa? Itu solusinya gimana kalau normal gitu? Loh, bukan, sebentar, normal itu ritnya tadi. Ibu berapa dulu dihitung? Berapa? Loh, jangan pokoknya hitung nah. Pokoknya piro Bu? Nah sekarang Ibu mau hitung juga, coba sekarang. Ayo, sudah ketemu belum? Udah ketemu belum? Belum ketemu? Wah, jangan-jangan tak aja ini Bu. Udah ketemu? Oke, udah ketemu. Pegang. Kita hitung sekarang. Bentar, saya mau lihat detik dulu. Oke, udah ketemu? Oke, mantap. Belum. Leo, sebentar. Bentar, saya ngetik. Ya, itu. Terus. Iya, mandek. Berapa Bu? Hah? 24 kali 4 berapa? 92 masuk. Ya. Pokoknya. Ya, jangan pokoknya. Nah, itu baru saya menceritakan tentang jumlah yang lewat. Nah, sekarang nanti sebenarnya ini saya tuh kepingin perdalam, tapi ini belum sampai ke sana sih sebenarnya. Bukan hanya pompaannya saja yang hitungannya jumlah, tapi kualitas. Tadi kan kuantitas, baru ngitung ping piro, tapi isinya, kekuatan jantungnya disitulah. Di sini ada senam jantung kan? Bu siapa yang ngajar? Bu Nuning. Oh, Bu Nuning ya, hari Sabtu. Oke, hari Sabtu. Ya, insya Allah saya banyak paham semua di Malang. Kebetulan saya secara informal sebagai ketua Malang Kota untuk jantung. Jantung mulai dari Blimbing ini sampai Puri 1 Pak Purwantoko. Itu hari ini. Oke. Latihan jantung itu, olahraga itu tujuannya adalah satu, menstabilkan pernafasan. Kedua adalah jantung. Jadi jantung itu tidak mudah kaget. Misalnya dapat hadiah 10 juta, gak kaget gitu loh. Iya tuh, kaget dapat 10 juta terus jantungnya mandek loh.
Pilih mana Bu? Pilih uang 10 juta atau pilih jantungnya tetap jalan terus? Oke, sudah? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Ini karena imbu, ini harus ada yang neraktir saya, ini makan soto ini. Pak Jari, nah saya pertanyaannya Pak Jari, kemarin kan saya sudah janji, sudah saya jawab Pak ya, ini. Nah, bagaimana supaya senam ini kita bagus? Ya toh? Kalau ini saya tekuk atau selang, ya, ini sama dengan selang. Selang kalau ketekuk, gimana kira-kira? Agak lambat. Atau selang itu kalau kejepit, ya, kejepit dapat kepencet, ya apa kira-kira? Juga susah jalannya kemana? Ke otak. Nah, Allah ajarkan kepada kita apa? Di saat kita Assalamualaikum. Tadi, sholat tadi, jangan Assalamualaikumnya ya hannu, pura-pura. Ya ibu-ibu ya, Bu ya, kalau Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu. Bapak-bapak, 2 saf. Assalamualaikum, bukan situ. Sampai situ. Paham Pak? Jadi jangan Assalamualaikum, jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, tapi 2 saf. 2 saf. Bisa toh? Monggo, kita 2 saf. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini maju daripada ini. Ada yang macet-macet. Ada yang ini dia akan mulai dari kita takbir sampai kita begini. Kenapa begini? Sebenarnya sudah saya sampaikan begini kemarin. Sudah belum? Loh, ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Berarti kata kau. Sudah belum kemarin gini? Hah? Loh, ada 2 versi. Gini mau gue. Saya berarti. Nah, sekarang kita buktikan. Sudah Pak ya? Loh. Hah? Loh, saya kan tanyanya di sini. Sudah apa belum? Yang begini. Hah? Takut. Bilang sudah, ayo praktek no. Kan? Takut kan? Monggo. Saya kasih sedikit ilmu dah. Oke. Tangan kita megangnya bukan begini. Ibu-ibu kadang-kadang begini. Ini. Jempol 3. Udah pegang. Ini 3. Ya tak? Gini sudah semua. 1. Udah gini. Kenapa sih begini? Ini dari hasil penelitian ada seorang profesor dokter di India. Ini kalau untuk supaya kita kadang-kadang aku sih males banget. Saya kok mood, saya kurang sip, energi kurang sip. Ini adalah pembangkit energi. Python, ya tak? Gimana caranya? Ayo monggo pegang gini, semua putar. Ping 50 nggak apa-apa. Putar, sudah? Enak energinya. Baru yang kanan, sebelah kiri sekarang. Ini pegang, gini, putar. Dua-duanya. Jadi dua-duanya, yang ini muter, ini muter. Energinya enak. Mau imbu lagi? Mau nambah lagi? Ilmunya mau nambah lagi? Mau. Waktunya, ya Pak. Tapi saya minta tolong, ya toh, ayo kita bareng-bareng deh. Bareng-bareng kita, ayo sama-sama. Artinya Pak, ayo pulih. Masa anggota kita nggak punya sih? Ayo, ibu sekarang yang kira-kira tidak mau ngajak, bulan depan kajian saya, angkat tangan. Hah? Yang nggak kelem ngajak, angkat tangan. Ayo.
Berarti ngajak semua ya. Sekarang yang mau ngajak semua minimal satu, ayo angkat tangan. Ayo, yang mau pengajian saya bulan depan ya kita jadwal ya, atau ini yang mau ngajak saya angkat tangan. Allah jadi saksi loh. Ayo, ibu yang belakang nggak mau ngajak orang, satu-satu. Ayo, 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 saya minta angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Yang nggak mau ngajak nggak usah angkat tangan. Ayo, ayo, ibu yang belakang berarti nggak mau ngajak ya? Nggak mau ngajak, ayo, ayo, angkat tangan dulu bu. Saya minta tolong. Berarti berapa yang mengajak? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain enggak yo. Loh, jangan putus asa hanya satu. Masa di antara 10 gak iso dijak siji. Dan tidak harus puri. Boleh puri satu. Boleh Arjo Winangun. Boleh yang di situ. Gak usah, jangan kita ini. Kenapa? Karena ini manfaat banget Pak. Ya kan? Manfaat dunia akhirat. Ayo sekarang yang mau ngajak semua. Ayo yang sekarang mau Bapak. Ayo 1, 2, 3. Ayo 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Yang gak ngajak gak usah ngangkat. Ayo. Gak berani. Ayo. Hah? Ngajak Pak? Oke. Berani? Hah? Gak apa-apa, via telepon. Wakil no aku. Gak apa-apa, Pak. Melok, sampai aku ngapunten. Nah, monggo, sepakat ya, ngajak satu ya. Karena pengalaman, salah satu masjid Pak. Karena Pak, karena kita punya dakwah masing-masing kita. Ya. Saya absen nanti. Situ, luru. Ibu-ibu berarti cari Bu ya, di luar sini pun gak ada masalah. Kita ajak. Oke, insya Allah bermanfaat semuanya. Amin. Allahumma amin. Untuk baca doa, monggo Ustaz. Karena pengen buat doanya antum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عبيد نعم وياكم وياكم مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والفقر وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها انصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات شهد الله انه لا اله الا هو اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ويوم الحساب اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع علومنا وبارك علومنا اللهم ارفع علومنا وبارك علومنا ولا يؤذ خدمه ولا يعذب وخذ من كل شيطان مارك وخذ ذلك تقدير العزيز العليم وحفظنا من كل شيطان رجيم إنا نحن نزلناه ذكرا وإنا له لحافظون له معقبات من بين أيديهم ومن خلفه يحفظون من أمر الله الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل إن كل نفس لما عليها حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ اغفرنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
صل على